Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kimia unsur. Nah, apa aja yang akan kita pelajari dalam kimia unsur? Di antaranya adalah yang pertama golongan utama dari sistem periodik unsur. Ada golongan 1A, 2A, 7A, dan 8A. Ya, yang mempunyai sifat khas yang kita umum atau yang umum kita gunakan dalam berbagai aspek bidang kimia. Kemudian ada nitrogen dan oksigen karena sifatnya yang khas, maka kita pelajari spesifik tentang sifat dari nitrogen dan oksigen. Kemudian ada unsur periode ketiga dari berbagai golongan dalam sistem periodik unsur. Kita lihat dalam satu periode yang sama, yaitu periode ketiga, dari mulai sifat fisikanya, sifat kimianya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah unsur transisi periode keempat. Nah, kita yang pertama ke golongan utama periode unsur. Nah, di sini terbagi lagi menjadi beberapa subbab apa aja yang akan kita pelajari. Yang pertama ada gas mulia, yaitu golongan paling kanan dalam sistem periodik unsur, atau yang nama lainnya kita sebut sebagai golongan 8A. Kemudian ada halogen yang merupakan golongan 7A. Kemudian ada logam alkali yang merupakan golongan paling kiri dari sistem periodik unsur, yaitu golongan 1A. Dan juga logam dari alkali tanah, yaitu golongan 2A. Nah, yang pertama kita bahas tentang gas mulia. Nah, dalam sistem periodik unsur, gas mulia ini terdapat pada golongan 8A atau golongan 0. Sebenarnya golongan gas mulia, 8A, golongan 0 itu semuanya sama, hanya berbeda dalam sistem penggolongannya saja. Nah, gas mulia itu berdasarkan nama trivial, kemudian golongan A itu berdasarkan tata nama CAS, Chemical Abstract Service, dan golongan 0 itu berdasarkan tata nama IUPAC lama ya. Ada satu lagi sebenarnya, itu golongan 18. Itu berdasarkan IUPAC baru yang disepakati di berbagai negara. Nah, apa aja dalam gas mulia? Saya yakin adik-adik semua sudah tahu gas yang terdapat dalam gas mulia, dalam golongan gas mulia, yaitu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, secara umum semua unsur gas mulia ini merupakan unsur yang tidak reaktif atau kita bilang sebagai unsur yang stabil. Nah, kestabilan inilah yang menyebabkan gas mulia ini di alam ditemukan dalam bentuk atom, bukan dalam bentuk gabungan unsur-unsur membentuk senyawa atau batuan atau apa yang ada di dalam, tidak. Akan tetapi dalam bentuk unsur masing-masing, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon dalam bentuk monoatomik. Itulah mengapa golongan 8A atau golongan 0 ini kemudian disebut sebagai gas mulia, yaitu gas yang berdiri sendiri dalam kesendiriannya, berbeda dengan oksigen, nitrogen, dan yang lain sebagainya. Nah, gas mulia ini pertama kali ditemukan oleh Lord Rayleigh dari Inggris dan William Ramsay dari Skotlandia. Nah, keduanya itu tidak sengaja menemukan gas mulia ketika mau meneliti tentang nitrogen. Jadi, ketika menyiapkan nitrogen dengan dua cara. Yang pertama, mereaksikan senyawa yang menghasilkan gas nitrogen, dan yang kedua, memisahkan gas-gas yang lain dari gas nitrogen. Ternyata hasil nitrogen yang dipisahkan dari gas-gas yang lain dalam atmosfer dengan gas nitrogen yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia itu memiliki kepadatan yang berbeda. Itulah mengapa kemudian ditemukanlah gas mulia yang oleh mereka berdua waktu itu dinamakan sebagai gas argon, atau dalam bahasa Yunani gas argon itu artinya tidak bereaksi. Itulah kenapa kemudian kita sebut sebagai gas mulia. Berikutnya kelimpahan gas mulia di alam. Nah, gas mulia di alam ditemukan di udara dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Nah, kecuali radon. Nah, radon ini tidak ditemukan dalam bentuk monoatomik di udara karena radon bersifat radioaktif. Nah, sifat radioaktif radon ini menyebabkan radon mudah meluruh menjadi unsur yang lain.
Nah, adapun kelimpahan unsur gas mulia di udara, berdasarkan presentasi volume udara, argon merupakan gas mulia terbanyak ya, dengan persentase 0,934. Dan yang paling sedikit adalah gas radon. Ini sejalan dengan sifat radioaktivitas dari radon yang menyebabkan radon itu sulit untuk ditemukan di udara, sehingga kadarnya paling sedikit karena radon itu akan cepat mengalami peluruhan menjadi unsur yang lain. Berikutnya sifat-sifat gas mulia. Secara umum, gas mulia merupakan unsur yang sangat stabil, artinya tidak mudah bereaksi dengan unsur yang lain membentuk sebuah senyawa. Nah, kenapa gas mulia ini sangat stabil? Nah, kestabilan dari gas mulia ini dipengaruhi atau didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah konfigurasi elektron dari gas mulia, yang mana berakhir pada Ns2-Np6. Jadi elektron valensinya berakhir pada Ns2-Np6, kecuali He ya. Nah, kita lihat He hanya berhenti pada 1s2. Kenapa He nomor atomnya 2? Maka konfigurasi elektronnya hanya berhenti pada 1s2 atau orbital 1s2. Sedangkan yang lain Ne2s2 2p6, Ar3s2 3p6, Kr4s2 4p6 sampai Rn6s2 6p6. Artinya apa? Seluruh orbital elektron pada semua unsur gas mulia sudah penuh diisi oleh pasangan elektron. Kita lihat contohnya Ne berhenti pada 2s2 2p6, yaitu 1s2 2s2 2p6. Semua orbitalnya, semua subkulit pada subkulit Ne itu semua sudah terisi oleh pasangan elektron. Artinya pasangan elektron ini yang menyebabkan gas mulia itu tidak mudah bereaksi, tidak mudah suka dengan yang lain karena mereka sudah saling berpasangan ya. Nah, konfigurasi elektron inilah yang berdampak kenapa gas mulia bersifat sangat stabil. Nah, selain itu, konfigurasi elektron yang sudah penuh ini juga menyebabkan energi ionisasinya yang tinggi. Sehingga karena energi ionisasi merupakan energi yang dibutuhkan satu atom untuk mengeluarkan satu elektronnya, maka gas mulia ini sukar membentuk ion positif. Jadi karena energi ionisasinya tinggi, dia sulit untuk mengeluarkan satu elektronnya membentuk ion positif, sehingga gas mulia tetap dalam keadaan stabil. Nah, kemudian afinitas elektron yang rendah. Afinitas elektron itu kemampuan satu atom untuk menangkap elektron. Ini yang rendah. Jadi afinitas elektron dari gas mulia rendah menyebabkan gas mulia sukar mengikat elektron membentuk ion negatif. Kenapa sukar mengikat elektron? Karena semua subkulit pada orbital elektron gas mulia itu sudah penuh berisi pasangan elektron, sehingga energi ionisasi besar, kemudian afinitas elektron, kemampuannya untuk mengikat elektron juga kecil, sehingga tidak mudah membentuk ion positif maupun ion negatif. Sifat gas mulia berikutnya kita lihat dari tabel berikut. Nah, tabel di ini menunjukkan sifat atau tren sifat dari gas mulia dari helium hingga radon atau dari atas ke bawah. Nah, yang pertama, jari-jari atom semakin panjang. Dari He ke Rn, jari-jari atomnya semakin besar atau semakin panjang. Hal ini disebabkan karena nomor atom dari He ke Rn yang semakin besar. Semakin besarnya nomor atom menyebabkan kulit terluar atau jarak kulit terluar dengan inti atom itu semakin jauh. Itulah yang menyebabkan jari-jari atom atau yang kita sebut jari-jari atomnya semakin ke bawah semakin panjang. Nah, jari-jari atom yang semakin panjang dari atas ke bawah ini menyebabkan gaya van der Waals yang semakin kuat. Kita ingat bahwa gaya van der Waals merupakan jenis gaya antar molekul, di mana gaya van der Waals merupakan gaya tarik-menarik listrik yang relatif lemah akibat kepolaran molekul yang permanen atau terinduksi. Nah, gaya van der Waals pada gas mulia ini teramati oleh Johannes van der Waals ketika mengamati gas mulia ternyata sulit untuk
mengembun. Akan tetapi semakin besar gas mulia, ukuran gas mulia, maka semakin mudah membentuk cairan. Nah, gaya van der Waals yang semakin kuat dari atas ke bawah ini menyebabkan titik didih dan titik leleh ini semakin tinggi. Kita lihat di sini HE minus 272 titik lelehnya dan titik didihnya minus 269. Kita lihat langsung ke RN, trennya dari atas ke bawah. Kalau di sini dari kiri ke kanan ya, tapi kalau dalam tabel periodik kita melihatnya dari atas ke bawah, itu semakin tinggi. Ya, minusnya semakin kecil artinya semakin tinggi titik didih dan titik lelehnya. Hal ini disebabkan karena gaya van der Waals itu semakin kuat kalau atomnya semakin besar. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi yang sudah kita pahami di atas, yaitu energi yang dibutuhkan suatu atom untuk mengeluarkan untuk melepas ya satu elektron. Nah, energi ionisasinya semakin kecil, semakin ke bawah semakin kecil. Hal ini disebabkan karena jari-jari atom yang semakin panjang sehingga tarik-menarik antara elektron terluar dengan inti atom itu semakin kecil, sehingga energi ionisasinya itu semakin kecil atau semakin mudah untuk melepaskan elektron. Bahkan untuk Xe dan Rn itu lebih rendah dibandingkan dengan hidrogen. Inilah yang menyebabkan adanya, nanti kita pelajari bahwa Xe dan Rn ini dapat membentuk sebuah senyawa ya, karena diketahui ternyata energi ionisasinya lebih rendah dibandingkan atom hidrogen. Nah, dari ditemukannya energi ionisasi Xe yang lebih rendah dibandingkan hidrogen ini, yang kemudian menjadi cikal bakal ditemukannya senyawa gas mulia. Nah, gas mulia yang bersifat stabil ternyata dapat membentuk senyawa dengan berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Nah, apa aja senyawa dari gas mulia yang dapat dibentuk? Yang pertama kali ditemukan yaitu XeBtF6. Nah, XeBtF6 ini dihasilkan dari reaksi antara xenon dengan platinum heksafluorida menghasilkan XeBtF6. Nah, kemudian yang kedua yang ditemukan yaitu reaksi antara XeF2 pada suhu 400 derajat Celcius menghasilkan 3 senyawa sekaligus yaitu XeF2, XeF4, dan XeF6. Nah, dari situ kemudian terus-menerus ditemukan hingga akhirnya ditemukan lebih dari 200 senyawa gas mulia, baik dalam bentuk senyawa biner ataupun malah dengan oksigen membentuk senyawa oksi. XeOF2, XeOF4, itu XeOF6, XeO2F4, semuanya membentuk senyawa kompleks ya, dan lain-lain. Nah, yang perlu kita garis bawahi, XeF2, XeF4, dan XeF6 ini merupakan oksidator kuat, sehingga mudah mengalami reaksi reduksi dan mengoksidasi senyawa lain, contohnya di sini air. Nah, 2 XeF2 dengan 2 H2O menghasilkan O2 dan 2 Xe. Nah, kalau kita lihat Xe di sini mengalami reduksi ya. Dari sini berarti harusnya dia positif 2, kemudian menghasilkan 0. Jadi turun dari 2 ke 0. Kemudian di sini oksigen ini yang dioksidasi yaitu H2O menghasilkan O2. Dari minus 2 di sini O-nya menjadi O2 yang biloxnya 0. Jadi XeF2, XeF4, XeF6 merupakan oksidator kuat karena sangat mudah bereaksi membentuk gas mulia kembali yang sifatnya stabil. Karena XeF2 ini nggak begitu stabil, maka lebih stabil akan menghasilkan Xe, sehingga dia kategorinya adalah oksidator kuat. Nah, berikutnya XeO3 itu merupakan zat berwarna putih yang bersifat eksplosif, artinya mudah meledak ya. Kemudian selain Xe, senyawa lain yang dapat dibentuk dari gas mulia yaitu terbentuk atau disintesis dari Ar, argon, kemudian kripton dan radon. Ada HArF, kemudian KrF2 dan RnF2. Nah, sedangkan helium dan neon hingga saat ini belum berhasil disintesis. Hal ini disebabkan karena helium dan neon
itu energi ionisasinya yang sangat besar karena jari-jarinya yang masih sangat kecil. Ikatan antara elektron terluar, bukan ikatan ya, daya tarik menarik antara inti atom dengan elektron terluar itu masih sangat kuat sehingga helium dan neon hingga saat ini belum dapat disintesis menjadi sebuah senyawa. Berikutnya kita ke bagian terakhir dari gas mulia, pembahasan gas mulia yaitu tentang kegunaan gas mulia. Yang pertama ada helium yang digunakan sebagai pengisi balon gas udara dan juga campuran oksigen pada tabung penyelam. Nah, kenapa helium digunakan sebagai pengisi balon udara? Karena helium memiliki massa jenis yang ringan. Karena selain bentuknya monoatomik juga nomor atomnya cuma 2 sehingga sangat ringan untuk mengangkat balon udara ya. Kemudian menjadi campuran O2 atau oksigen pada tabung penyelam. Hal ini juga sama berkaitan dengan massa jenis yang ringan sehingga membuat tabung gas oksigen yang digunakan oleh penyelam itu lebih ringan karena ada daya angkat dari gas helium. Selain itu juga helium yang bersifat stabil, artinya tidak mudah bereaksi, itu tidak menyebabkan bahaya jika masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada gas neon. Sebagaimana kita tahu neon digunakan sebagai gas pengisi lampu ya. Hal ini karena neon memberikan warna yang terang sehingga banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di jalanan. Nah, kemudian berikutnya gas argon yang digunakan sebagai atmosfer pengelasan logam. Atmosfer itu yang mengelilingi ya maksudnya ya. Gas yang mengelilingi pada pengelasan logam. Kenapa digunakan argon? Karena pengelasan logam ini sangat menghindari oksigen. Karena reaksi dengan oksigen menyebabkan pengelasan logam yang tidak sempurna. Sehingga untuk mengcounter terjadinya reaksi dengan oksigen, maka di sekitar pengelasan logam itu dialirkan gas argon. Ya, sehingga pengelasan logam dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu krypton dan xenon itu digunakan sebagai pengisi lampu sama dengan gas neon, akan tetapi gas krypton dan xenon ini memiliki atau menghasilkan warna-warni, warna yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian digunakan sebagai pengisi lampu iklan yang kita lihat di jalan-jalan itu.